Bismillahirrohmanirrohim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Demo Ekspresi Ditinggalkan Penguasa. Unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu mekanisme korektif dalam sistem demokrasi. Rakyat yang merasa terpinggirkan, ditinggalkan, bahkan dikhianati oleh pejabat publik, menjadikan jalanan sebagai ruang artikulasi politik sekaligus ruang simbolik untuk menegaskan eksistensi mereka. Sayangnya, pembacaan terhadap unjuk rasa atau demonstrasi itu kerap kali direduksi hanya sebatas level politik praktis. Demonstrasi dipahami sebatas reaksi terhadap kebijakan tertentu atau munculnya tekanan massa terhadap pemerintah. Padahal sesungguhnya unjuk rasa adalah fenomena multidimensi. Ia lahir dari kondisi psikologis rakyat, beban moral akibat dari ketidakadilan, dan bahkan juga dorongan transendental untuk menegakkan kebenaran atau mencari kebenaran. Pendekatan ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis ini berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial adalah teks yang sifatnya multidimensi, sehingga memerlukan pembacaan dalam upaya menyingkap aras terdalamnya gitu. Nah, dengan menggunakan kerangka ta'awul murakabi, unjuk rasa dapat dipahami tidak hanya sebatas peristiwa politik, melainkan juga sebagai sebuah teks sosial yang mengandung makna eksistensial dan transendental. Konsep ta'awul murakabi atau multilayer hermeneutics, hermeneutika multilapis, muncul dari pengembangan hermeneutika klasik atau teori penafsiran klasik dan modern yang kemudian digabungkan dengan pendekatan filosofis Islam dan teori sosial kontemporer. Pada prinsipnya, ta'awul murakabi merupakan sebuah fenomena yang dipahami melalui lapisan makna yang kompleks, bukan tunggal gitu. Adapun lapisan yang terkandung dalam ta'awul murakabi terutama dalam hal membaca fenomena unjuk rasa atau demonstrasi adalah pertama lapisan literal atau zahir, yakni menyoroti realitas kasat mata berupa kerumunan, slogan, tuntutan aksi fisik. Kemudian lapisan sosial politik mengurai konteks struktural, relasi kuasa, dan ketimpangan yang melahirkan unjuk rasa. Selanjutnya adalah lapisan psikologis eksistensial, yakni mengungkap rasa keterasingan, rasa dikhianati, dan hingga trauma kolektif. Nah, lapisan berikutnya adalah lapisan etis moral, yakni menilai fenomena unjuk rasa sebagai protes terhadap pelanggaran nilai moralitas dan amanah. Nah, terakhir adalah lapisan transendental, yakni melihat demonstrasi atau unjuk rasa sebagai ekspresi keimanan, sebuah atau suatu jihad moral, serta panggilan spiritual untuk menegakkan kebenaran. Melalui kerangka multilapis atau multilayer, yakni ta'awul murakabi, itu memungkinkan terjadinya atau terdapatnya analisis yang lebih kaya gitu dibanding analisis melalui pendekatan tunggal seperti pendekatan politik atau mungkin juga sosiologi semata-mata. Pada dasarnya ta'awul murakabi atau hermeneutika
multilapis atau teori penafsiran multilapis tidak hanya digunakan untuk pembacaan atau menafsir teks atau teks suci misalnya, tetapi juga bisa dipakai untuk menelaah atau membaca peristiwa sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, selanjutnya kita lihat pembacaan Ta'awul Murakabi ya, melalui berbagai lapisan-lapisan yang ada dalam konteks membaca peristiwa demo atau unjuk rasa. Dari analisis multilapis ya, pada lapisan literal ya, sebagai lapisan pertama, unjuk rasa ya dilihat sebagai fenomena empiris semata-mata gitu, di mana terdapat kumpulan massa ya, spanduk dibentangkan, orasi digaungkan atau dikumandangkan ya. Kemudian juga terdapat data lapangan, ya, liputan media dan dokumentasi visual ya, yang menjadi sumber utama ya pada pembacaan level literal. Sebagai contoh adalah demonstrasi ya, massa yang dilakukan di Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia, yakni pada hari-hari akhir dari bulan Agustus 2025 ya, itu terungkap sebagai simbol bahwa lembaga legislatif itu telah gagal mewakili rakyat. Nah, lapisan literal menyoroti peristiwa itu secara faktual ya, tanpa upaya menembus dimensi terdalamnya ya. Dimensi terdalamnya itu baru akan dikupas pada lapis-lapis berikutnya. Lapisan sosial politik ya. Unjuk rasa tidak muncul di ruang hampa, melainkan sebagai reaksi atas kegagalan aparat negara gitu, untuk memenuhi janji-janji keadilan sosial gitu. Nah, krisis representasi politik ini menjadi pemicu utama gitu. Rakyat merasa suara mereka diabaikan, kebijakan negara lebih berpihak pada elit ya dan oligarki, kurang lebih seperti itu. Dari perspektif sosiologi Karl Marx, demonstrasi itu dapat dibaca sebagai sebuah bentuk keterasingan rakyat dari struktur kekuasaan. Sementara Antonio Gramsci menjelaskan fenomena unjuk rasa atau demonstrasi itu sebagai sebuah kegagalan hegemoni ketika kelas penguasa itu tidak lagi mampu mempertahankan legitimasi ideologis mereka. Dan demikian unjuk rasa dapat dikatakan sebuah tanda ya dari retaknya kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Rasa ditinggalkan dan kemudian juga dikhianati ini oleh Paul Ricoeur itu disebut sebagai ingatan yang terluka gitu, ya, wounded memory ya. Demonstrasi menjadi cara kolektif untuk merawat memori, menolak lupa gitu ya, sekaligus menegaskan eksistensi diri yang tertindas. Melalui lapisan psikologis ya, itu dapat dijelaskan bahwa rakyat acap kali merasa bukan hanya diabaikan saja, tetapi juga dikhianati ya, oleh pemimpin yang dulu mereka pilih gitu. Nah, perasaan semacam ini ya, perasaan ditinggalkan bahkan dikhianati ini melahirkan semacam trauma kolektif ya, yang kemudian diekspresikan melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Lapisan etis moral ya, dalam tradisi etika Islam ya, kekuasaan adalah amanah ya, sejatinya merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil gitu. Ya, Al-Quran menegaskan ya, melalui surat An-Nisa ayat 58 ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Ketika penyelenggara negara atau penguasa gagal melaksanakan amanah atau amanat keadilan ya,
maka rakyat memiliki hak ya, bahkan kewajiban untuk menuntut keadilan tersebut. Nah, fenomena unjuk rasa ya, dalam pandangan lapisan etis moral ini dapat dipahami sebagai sebuah tindakan etis ya. Ya, merupakan kritik moral terhadap pengkhianatan para penyelenggara negara ya atas amanah kekuasaan yang diembannya. Nah, pada lapisan yang terdalam ya ini lapisan transendental dari ta'awul murakabi ya atau hermeneutika multilapis atau multilayer hermeneutics. Unjuk rasa atau demonstrasi dapat dibaca sebagai bagian dari jihad moral. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, dalam situasi dan kondisi tertentu yang ekstrem, ya, katakanlah seperti itu, demonstrasi itu bukan sekedar sebuah tindakan sosial politik, ya, melainkan juga sebagai panggilan keimanan. Gitu. Demo, ya, atau unjuk rasa adalah ekspresi spiritual ya, dari rakyat untuk menegakkan kebenaran dan menolak kezaliman. Ya. Nah, dalam kerangka ini, demo atau unjuk rasa menjadi bagian dari ibadah sosial yang berakar pada keimanan yang sifatnya transendental. Berdasarkan kerangka ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis atas fenomena demo atau unjuk rasa, terdapat beberapa implikasi praksis bagi berikut. Yang pertama, bagi pemerintah ya, unjuk rasa perlu ya, bahkan harus dilihat bukan sekedar sebagai ancaman keamanan, ya, melainkan sebagai refleksi atas kegagalan komunikasi politik dan moral yang dilakukan kepada rakyat, gitu, kepada masyarakat. Sementara bagi masyarakat atau rakyat, unjuk rasa perlu tetap dijaga dalam kerangka etis, gitu, sehingga pesan keadilan akan sampai ya, tanpa melalui jalan kekerasan. Selanjutnya bagi ulama dan intelektual ya, itu hikmahnya adalah diperlukan kehadiran aktif ya dalam membimbing moralitas ya gerakan rakyat ya maupun juga penguasa gitu agar keduanya tidak terjebak dalam situasi yang sifatnya anarki. Implikasi praktis yang keempat adalah bagi pengembangan teori ya yang dilakukan oleh para peneliti atau ilmuwan, di mana ta'awul murakabi itu dapat menjadi kerangka baru untuk memahami fenomena sosial politik ya, melalui pendekatan multilapis gitu. Alih-alih pendekatan tunggal yang sifatnya reduktif. Dengan demikian, ta'awul murakabi yang semula dipergunakan untuk pembacaan atau penafsiran teks, ya, termasuk teks suci, namun selanjutnya dapat juga dipergunakan untuk melakukan pembacaan terhadap peristiwa atau fenomenologi di masyarakat, ya, fenomena sosial kemasyarakatan di masyarakat. Sebagai rangkuman, ya, melalui ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis atau multilayer hermeneutics, kita dapat menyimpulkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa itu tidak bisa direduksi hanya melalui satu dimensi atau lapisan tunggal gitu. Karena demo atau unjuk rasa merupakan fenomena multilapis ya, di mana secara tekstual ya, merupakan tafsir terhadap ayat-ayat keadilan ya. Kemudian secara historis ya berkelanjutan gitu, merupakan kelanjutan tradisi protes ya dari sebagai moral umat. Kemudian secara sosiologis merupakan respon atas kesenjangan sosial ya. Secara politis ya, sebagai instrumen koreksi
dari sistem demokrasi gitu. Nah, secara psikologis ya merupakan katarsis ya kolektif atas rasa frustasi rakyat atau masyarakat gitu. Kemudian secara teologis merupakan teguran spiritual ya terhadap penguasa gitu. Melalui kerangka multilapis yakni ta'awul murakabi, kita bisa melihat fenomena unjuk rasa atau demonstrasi atau demo yang dilakukan oleh rakyat itu bukan sekedar sebuah fenomena yang destruktif semata-mata. Meskipun diakui memang itu ada ya. Ada unsur destruktif ya karena ada pengerusakan, penjaraan dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini unjuk rasa atau demo itu juga bisa dipandang sebagai sebuah energi etis politik ya, yang ketika hal itu dikelola dengan tepat dan baik justru dapat memperkuat legitimasi dan kualitas sistem pemerintahan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.